warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa faddala al ulama bi iqamatil hujajidin wa akramal awliya biduhuril karamatil khawarikil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa min atba'i millatihi birruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salaman. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annal arda yarithuha ibadiyas solihun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Wa qala aidan fadhkuruni adhkurkum udhkurullaha dhikran katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ahsanul hasanat la ilaha illallah. Wa qala aidan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami li hamsatun udbi biha wal wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma
أطفئ بها هار الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لهم صدون أطفئ بها هار الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لهم صدون أطفئ بها هار الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لهم صدون أطفئ بها هار الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لهم صدون أطفئ بها هار الوباء الهاتمة والمرتضى وابنهما وفاطمة يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لخمسة هار الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة الفاتحة. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ahsanul hasanat la ilaha illallah. Yang terbaik dari semua kebaikan mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita dikasih kesempatan untuk membaca la ilaha illallah. Bahkan banyak-banyak membaca la ilaha illallah adalah sebuah kemuliaan dari Allah, sebuah penghormatan dari Allah, sebuah keagungan dari Gusti Allah. Sehingga baginda Nabi berkata, afdhalu ma qultu ana, yang terbaik yang aku ucapkan dan yang terbaik yang diucapkan nabi-nabi, semua nabi sebelumku, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Diucapkan ya, yang terbaik diucapkan. Sehingga alhamdulillah terutama di Indonesia, zikir ini dibergerakan di kampung-kampung, di pondok-pondok, di majelis-majelis, terutama di tanah Jawa. Indonesia punya pulau namanya Jawa. Pulau Jawa terdiri dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dulunya hanya 3, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa adalah jiwanya Indonesia, isinya, kekuatannya. Kanjeng Sinuwun Sayyid Syarif Hidayatullah Gunung Jajas Cirebon berkata, ngadawuh, ana hamil Jawi wa ana hamil Indonesi. Jawa adalah jiwanya Indonesia. Dan dalam jiwa ada dalamnya lagi batin. Inilah daerah kita, Banten, isinya. Ilham rohani, sehingga kepemimpinan pemerintah dari Jawa. Batinnya di sini lah, di Banten. Bergerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Yang udah talqin amalkan, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, jangan disepelekan. Itu Allah sudah memberi keagungan, ditakdirkan sehingga kita punya la ilaha illallah. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mahal dari dunia dan isinya. Tinggal kitanya mendolimi diri sendiri enggak. Untuk menghidupkan jiwa, menghidupkan batin, untuk kebahagiaan abadi dari sekarang dan sampai abadi, sukses abadi, bahagia abadi. Inilah kuncinya. Apapun tak pakai kunci susah.
Seluas apapun istana, rumah, nah kuncinya nggak ketemu ya susah. Sunnah agama. Ada miftah, miftahus sama, miftahul arwah, miftahul goib. Trek buka masuk sehingga uninga sadaya alam adalah kekuasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 165. Apa alasannya 165? 165 itu naktu alam, naktu huruf sesuai dengan alam. Abajadun hawajun itu dengan lahap. 165. La ilaha illallah, hurufnya 12. 165 naktu huruf disesuaikan dengan alam. Falak itu menyesuaikan dengan alam. Kalau dibacanya sudah sampai 165 bukan tidak boleh lebih. 165 tepat dibaca 165 itu tersambung dengan unsur-unsur alam. Tersambung ke unsur tanah, unsur ya, unsuriyatut turab, unsur tanah, tersambung ke unsur api, unsuriyatun nar, tersambung. Apa sukma kitanya tersambung dan kemudian terkalahkan unsur itu dengan makhluk yang paling mulia, yaitu kita semua manusia. Banyak beberapa kejadian seperti kisah yang Allah abadikan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tenang, Nabiullah Ibrahim. Cair angin 165. Sudah amalkan saja, lebih banyak lebih baik amalkan. Karena ini ibadah ke Gusti Allah kok ke alam-alam. Kita tak akan kenal Allah kalau tak kenal diri kita dulu. Diri kita ini alam, Pak, alam. Kita terdiri dari tanah, dari api, dari air, dari angin, dari cahaya, dan kemudian ke dalam dari nurul Mustafa, Ruhul Qudsi. Man arafa nafsah fa'arafa rabbah. Kenal dirinya itu alam fisik ini, wujud fisik yang kemudian di dalamnya ada indera, melihat, mendengar, merasa, terus sambung ke alam itu, sambung ke semuanya dan sambung ke alam semesta. Baru direspon sama Gusti Allah, dan itu tarikan dari Allah, sehingga yang betul arahnya akan muafik lil waqi, sesuai dengan kenyataan.
lain sesuai jeung wawasan, sesuai dengan kenyataan. Bukti, nanaona bukti, bukan kira-kira, bukan raba-raba, tapi pasti, pasti keputusan. Keputusan dari mana? Di pusat. Pasti keputusan di pusat. Sinte, insya Allah, karena pusatnya dari sisi dat Allah, dan kemudian wakilnya pusat. Ada muafiknya, nyata terbukti. Bukti itu tak hanya di akhirat, dari sekarang harus terbukti ajarannya hak, dan kemudian muafik lil waqi. Buktinya lahumul busyra fil hayati dunya, lahumul busra, untuk mereka yang beriman, untuk mereka yang mengikuti arahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, busra, bukti fil hayati dunya, dari saat ini sudah ada bukti. Keramat eta bukti, busra keramat. Lihat kenyataannya, lihat saja, nggak perlu dihadang-hadang. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Baru di akhirat. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal ghafurul Adim, tuh Al-Ghafur Al-Adim. Allah backing dengan namanya yang agung. Sekali lagi, untuk jiwa, untuk hati. Zikir ini untuk hati, untuk ruhani, untuk batin. Khususnya ya, khususnya. Semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat, sembuh, 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 sembuh. Sehat, 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 salim melangkah. Qalbul mayyit, qalbul marid, qalbun sahih, qalbun salim. Kalau salim baru melangkah. Man atallaha biqalbin salim. Ngepulang ke Allah mah qalbun salim, bukan qalbun sahih. Setiap fi'il sahih belum tentu salim. Fi'il salim pasti fi'il sahih. Itu rumus dalam ilmu sharaf. Untuk hati, dan ini diterima dengan hati. Zikirnya dirasakan dengan hati terus, dirasakan. Nanti kemudian tahu hati, qalbu. Dan pancaran hati yaitu fikru, akal pikiran. Yang suka ngeloyong ke belakang, lari-lari ngajak terus ke belakang, dan lari-lari ngajak ke depan, itu akal pikiran.
Tergantung dari hati memancarkannya apa. Cerelat gagal. Kalau hatinya nggak dicahayai, maka yang muncul ya kalau pikiran itu ya selain Allah dan tujuan-tujuan yang fana. Sarwiti teh muncul deh nya. Nah, eta berarti nah hatena sarwiti. Mobil teh muncul deh. Ini pancaranya itu. Allah kasih tahu. Makanya teh daek dipohokeun teh ieu we teh daek pohonnya, pan di jerona ge eta. Di dalamnya itu tak akan sembuh dengan dikasih tahu. Oh, batuk. Jangan batuk ya, sembuh enggak? Jager diobatan. Jangan ini, jangan itu. Enggak bisa, hanya dilarang. Fisik aja kalau sakit diobati, batin juga begitu. Tak cukup tahu, obati, sembuhkan, bersihkan, sehatkan, kuatkan. Likulli syai'in suqalah wa suqalatul qalbi dzikrullahi ta'ala. Zikir sampai gelong. Sampai teringat nanaon. Loh, mengapa? Karena dari lagi dikir jangan inget. Entong mikir. Pikir ya terus. Nanti bagaimana? Sudah dikir saja terus. Kumaha terus. Nanti kalau sudah waktunya tahu, dikasih tahu. Can wayahna wayang nyaho ke dikirna jang bejakeun. Bukan untuk perjalanan pulang. Buat apa dikasih ke orang lain wawasan dikir apa segala macam, kita nggak melangkah. Buat apa membahas pembahasan tinggi-tinggi kalau kitanya hanya diam di tempat? Apa buktinya? Ini muafiq lil waqi, sesuai dengan kenyataannya. Dan ada bukti-buktinya, akurat. Al-haq. Awal-awal di jalan jorelat, basirohna mulai kabuka. Yung kasyaf alai, muka sapah. Cuman upami nembe muka sapah sok sering kacaletot. Notos teu kacaletot eta musyahadah. Orangnya seperti apa? Orangnya biasa saja, mungkin seharinya pakai levis, pakai pet, mungkin gondrong orangnya mungkin. Orangnya seperti apa saja. Tidak perlu gamis begini, udang-udang begini, pakaian nipu. Hati, jiwa, batin. Pikir la ilaha illallah terus amalkan 165. Lewih tenan. Sibuk perjalanan 3 dulu. Saya tuh korek. Kalau lihat status lihat lagi. Aduh, ya dikir embung. Tinggal kita lihat sendiri selera kita kemana, seleranya nih apa yang sering muncul di pikiran kita, itulah selera kita. Loh, saya dikir terus kok nggak lupa si Nunung. Ya kan seleramu itu Allah kasih tahu.
kayak guys coplok di batin moel. Ya sabar aja dulu, ini langsung lupa. Sampai kapan? Ya sampai Allah hilangkan, sampai selera kitanya berganti. Bukan selera dunia, geser selera akhirat. Nuka dulu teh bidadari bae. Mengker dikir teh kabayangkeun teh bidadari kumanya bitisna. Tuh, selerana sudah naik berarti ke akhirat. Mungkin di surga minum susu. Mun pangentenan 7 tahun gitu anggeus-anggeus. Tuh, selerana sudah pindah berarti ke akhirat, ke surga. Ntar naik lagi selerana sudah bukan itu lagi. Tingkatan-tingkatan dari jannatul mawa naik jannatun naim, jannatun naim naik ke firdaus jabarut. Nanti setelah itu hilanglah semua, seleranya hanya Allah. Yang ada hanyalah kerinduan. Yang ada hanyalah tak ingin ditinggalkan kalau sudah sampai. Ya karakter rindu itu seperti itu. Karakter cinta itu seperti itu. Tanda kita cinta inginnya ketemu terus. Oh, tandanya kalau kita sudah ada cinta ke Allah yang nanti sholat baik. Nulila salat hayang bunggesan. Iya salat gak gancangan kayak capung mandi. Ingat naon? Ingat status. Masya Allah, itulah selera dunia. Tinggal kita lihat, kontrol diri kita masing-masing. Seleranya apa nih? Dunia, akhirat, apa Allah? Allah baiknya. Kahayang nanti jeung ahli-ahli Allah baik. Hayang nanti kadinya korban baik terus korban. Hayangnya teh jadi tumbal. Tukang korbankeun diri kajen eleh. Tuh, karena geus teu hayangna naon. Hayangna teh cinta bae, cinta. Jadi kalau sudah mencintai Allah akan mencintai segala-galanya. Dengan di tanggal cau seri bae. Karena tangkal cau boga Allah. Seperti kita ketika mencintai seorang perempuan itu kan punya sapu tangan atau punya jam tangan. Perempuannya itu nggak ada jam tangannya. Oh cinta. Seri bae kana jam tangannya. Aya kudungna di poe hareupeun imah seri bae kana kudungna. Padahal urang Cirebon awewena kudungna koneng jadi asal ningali kudung koneng cinta. Itulah cinta. Nanti akan mencintai apa-apa. Mencintai apa-apa yang diinginkannya, mencintai apa-apa yang diperintahkannya, mencintai apa-apa yang disukainya. Itulah cinta menjadi satu. Disebutlah wihdatul wujud. Mun bahasa Jawa nama menunggal ing Gusti. Tapi takkan ada yang wihdatul wujudnya seseorang wali melebihi wihdatul wujudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Kakak hanya baginda Nabi lah di makom wahdat. Kalau bahasa ya yang paling terallah, nu paling cinta ke Allah, nu paling dipasihan sifat-sifat Allah.
kemudian nabi-nabi, rasul, kemudian ruhani kelas tinggi. Walaupun itu bukan nabi dan rasul yang ada diturunkan ke muka buminya setelah ditutupnya nabi dan rasul oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana buktina? Tuh cariosan baginda Nabi. Ulama ummati kal anbiya'i bani Israil. Ulama umat kami nanti seperti nabi-nabi di zaman lalu, bahkan lebih dari nabi. Kelas roh, tingkatan ruh. Itu buktinya. Sehingga ketika baginda Nabi bicara, menyampaikan itu, Nabiullah Musa usul nggak terima atas itu, dan kemudian dibuktikan dan terbukti bahwa umat baginda Nabi ada ruh-ruhnya, kelas ruhaninya melebihi nabi-nabi, tingkat ma'rifatna secara ruhani. Kenal ke Allah lebih luhur, lebih tinggi. Untungnya kita kesempatannya besar untuk punya darajat, karena kita sebagai umatnya baginda Nabi. Kita dihadirkan ke alam semesta ini setelah hadirnya baginda Nabi ke alam semesta ini. Kesempatan, keberuntungan, keagungan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik, pangsaena umat orang teh. Nabiullah Daud alaihissalam tumaros ke Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, kasih tahu kepadaku nikmat apa yang paling kecil untuk kami, untuk aku. Dijawab ke Allah, napas. Ya Allah ya Rabbi, agar kami bisa bersyukur atas nikmat-Mu. Apa nikmat yang paling besar untuk kami ya Allah? Nanti akhir zaman aku turunkan kekasihku ke muka bumi. Nikmat terbesar, nikmat terkecil, napas, dihirup dengan hidung. Nikmat terbesar turunnya baginda Nabi, diturunkannya baginda Nabi ke muka bumi, dihirup dengan ruhani kita, yang memang ruh kita diciptakan darinya. Tuh ada baginda Nabinya di alam semesta ini. Itu nikmat yang teragung. Cuman sejuta kali sayang, kenikmatan teragung itu belum semuanya tahu. Nabi dulu memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, jadikan aku ini dipanjangkan umurnya sampai zamannya kekasih-Mu. Jadikan aku jadi umatnya kekasih-Mu. Tak semuanya dijabah, hanya beberapa nabi saja. Di antaranya Nabiullah Khadir alaihissalam. Nikmat kecil nafas. Disebut nikmat kecil, mengapa nafas? Padahal kalau nggak dikasih nafas, nggak bisa, nggak hidup kita.
Itu isyarah hubungannya dengan badan ini. Mengapa baginda Nabi disebut nikmat yang paling besar setelah turunkan ke muka bumi? Karena hubungannya dengan ruh kita. Ruh ya, itu intinya agama. Roh. Dengan itulah, dengan kita itulah. Ayo sama-sama zikir, bangunkan rohani kita. Udangkeun roh orang, udang zikir. Melek perem deui, melek perem deui banjur. Gurinjal udah kicep. Nah, mulai terbuka itu disinar dengan nur Nabi. Dari ruhnya baginda Nabi sampai bangun ruh kita, bangun sehat dan kemudian kuat. Itulah melangkah kembali lagi ke alam di mana dulu ruh kita diciptakan. Inilah bulannya, bulan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mi'raj pembahasan untuk baginda Nabi. Mi'raj kita, Mi'raj ruhani, membukakan potensi ruhani. Di Rajab, Sya'ban. Mi'raj fa'asri bi ahlik wala yaltafit minkum ahada. Lempan terus, ayo terus dikit, terus. Giringkeun keluarga, fasri bi ahlik, giringkeun, ajak ke Allah. Ajak pulang, ajak mi'raj, ajak naik, ajak punya posisi, ajak punya derajat. Ku anfusikum wa ahlikum nar, ajak. Fasri bi ahlik wala yaltafit minkum mahada. Berjalan maju, ajak keluarga dan jangan banyak berpikir. Terus saja melangkah. Jangan banyak pertimbangan. Nanti ini itu menggelapkan hati. Seperti kaidah kemarin ngaji di kam. Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa ghairu ma adharahullah. Bodoh sekali, bahkan kebodohannya tidak dibuang sama sekali. Poek hatena, itu dipicin setik-setik acan. Enggak dibuang walaupun sedikit, enggak ditinggalkan walaupun secuil kebodohan dalam hatinya, kegelapan hatinya. Siapa? Man arada ayyuhdisa, orang yang berkeinginan, orang yang menginginkan sesuatu ghairu ma adharahullah, apa-apa yang tak Allah dohirkan, hanya mikiran waktu jeung muekan hate, geus pasrah we terus ka Allah ngelengkah. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Kayak gitu entong usaha tenan, usahalah hatinya, jangan sudah ke Allah saja hatinya. Gitu tengurusan dunia, itu tengurusan syariat, terus urus, tapi hati mah ruhani mah terus ke Allah. Nah, nyanya goreng keliru. Iya.
Terimalah dengan hati, jangan diterima dengan akal. Jangan diterima hanya sebatas dengan akal. Terus dikit, terus rasakan, terbukti. Sehingga kamu menemukan, oh iya, jangan lupa tuh. Ketika hati beronta-ronta menginginkan terwujudnya sesuatu, justru itu lagi menutup hati dari cahaya. Tak dibuang kegelapan dari hati walaupun hanya sedikit, kejahilan hati walaupun sedikit, tidak dibuang. Teruslah konan, teruslah dikir, buang kebodohan itu, buanglah kegelapan itu. Sedikit masuklah cahaya, barulah tersadarkan. Sekali Pak, hidup sekali dan sesaat. Oke, baik. Nanti kalau sudah sehat, nanti kalau sudah ini, sudah itu menggelapkan hati. Menginginkan sesuatu yang tak Allah dohirkan. Sudah saja perintah syariat laksanakan, batin terus bersihkan, nikmati, hayati terus, ingat terus, zikir, ingat terus, ingat, ternyata ingat dikasih ingat. Ya, cukuplah. Kita mulai. Yang belum punya wudu, dikir ini mesti punya wudu. Dan tutup mata. Kalau pegel buka, tutup lagi. Berem deui. Pegel bentak, berem deui. Yang belum beri jajan, nanti setelah acara mudah-mudahan dijajan. Talqin. Yang mau yang bibit tauhid setelah beres. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi